Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teorema Pythagoras pada segitiga. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang penggunaan teorema Pythagoras. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti jarak antara dua titik pada bidang koordinat serta panjang diagonal pada bangun persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang jarak antara dua titik pada bidang koordinat. Nah, perhatikan di sini, ingat bidang koordinat yang ada garis sumbu X dan garis sumbu Y. Ya, di sini ada sebuah segitiga dengan titik A berupa X1 dan Y1 dan titik B X2 dan Y2. Jarak antara kedua titik tersebut dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jika kalian ingin menentukan jarak antara titik A dan titik B, maka kalian dapat menggunakan rumus AB kuadrat, yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus, nah ini karena AB-nya kuadrat, maka kita hilangkan kuadrat dengan cara mengakarkan. Ya, akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan coba terapkan ke contoh soal. Tentukan jarak antara dua titik berikut. Untuk yang A, ada titik A dan titik B. Kemudian untuk yang B, ada titik C dan titik D. Kita mulai dari yang A. Jarak antara titik A dan titik B. Titik A 2,4. Ingat, kalau titik koordinat itu berarti X, Y. X-nya ialah 2, kemudian Y-nya adalah 4. Karena ada dua titik, maka gunakanlah X1 dan Y1. Kemudian titik B 5,8, maka X2-nya adalah 5 dan Y2-nya 8. Selanjutnya, setelah menemukan X1, Y1 dan X2, Y2, yang kalian lakukan ialah memasukkan ke dalam rumus tadi. D atau jaraknya tadi, yaitu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita masukkan nilainya. X2 tadi adalah 5 dikurang 2, kita kuadratkan, kemudian ditambah 8 dikurang 4 kuadrat. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu, baru kita kuadratkan ya. 5 dikurang 2, 3, kemudian 8 dikurang 4, 4. 3 kuadrat adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Kita jumlahkan. Iya, 25 ya. Jadi, akar dari 25? Iya, 5. Maka, jarak antara titik A dan B adalah 5 satuan. Ya, karena kita tidak tahu satuannya apa, jadi cukup tuliskan 5 satuan. Nah, bagaimana dengan yang B? Sama ya. Untuk yang B, ada jarak titik C dan titik D. Titik C 4,-6. Kita cari dulu X1-nya ialah 4 dan Y1-nya adalah negatif 6. Kemudian titik D negatif 1,6. Maka X2-nya negatif 1 dan Y2-nya adalah 6. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus tadi dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh langsung saja ya. Negatif 1 dikurang 4, negatif 5. Kemudian 6 dikurang negatif 6, hasilnya 12 kuadrat. Kita kuadratkan menjadi 25 ditambah 144. Hasilnya akar dari 169 berapa? Iya, 13. Jadi jarak titik C dan D adalah 13 satuan. Oke, seperti itu, paham ya? Selanjutnya, yang kedua Ibu akan membahas tentang panjang diagonal pada persegi dan persegi panjang. Di sini ada sebuah persegi dengan sisi Ibu simbolkan sebagai S dan
persegi panjang dengan P sebagai panjang dan L sebagai lebar. Panjang diagonal kedua bangun datar tersebut dapat kita tentukan menggunakan teorema Pythagoras ya. Sama seperti tadi. Diagonalnya berarti untuk persegi karena sisinya sama, maka dapat kalian tuliskan rumusnya menjadi akar sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Kemudian untuk persegi panjang, karena ada panjang dan lebar, maka rumusnya menjadi akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke contoh soal. Perhatikan persegi berikut, ada persegi ABCD dengan panjang sisi 12 cm. Ingat, kalau persegi, keempat sisinya sama panjang. Kalau AB 12, maka BC juga 12, CD juga 12, dan DA juga 12. Yang ditanyakan, panjang diagonal BD adalah... Oke, cara menjawabnya sama seperti tadi, kalian masukkan ke dalam rumusnya. Untuk persegi, rumusnya adalah diagonal atau D sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat ya, atau sisinya tadi kita kuadratkan. Tinggal kalian masukkan sisinya 12, berarti 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 144, akar dari 288 ialah, bisa kita sederhanakan menjadi 144 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 12 akar 2. Nah, ada cara lebih mudah untuk kalian menyelesaikan soal jika yang ditanyakan adalah diagonal persegi ya. Ini khusus untuk persegi. Nah, seperti ini. Ingat, D itu adalah akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Kalau kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi S akar 2. Tinggal kita masukkan S-nya tadi atau sisinya tadi adalah 12, berarti 12 akar 2. Sama ya. Nah, jadi panjang diagonal BD adalah 12 akar 2 satuan. Selanjutnya, kalian tadi sudah mempelajari tentang penggunaan teorema Pythagoras. Mudah bukan? Sekarang silahkan kita berlatih. Kemarin soal ini sudah Ibu share sebelumnya ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik apakah jawaban yang kalian kerjakan itu benar. Kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, tentukan jarak antara dua titik berikut. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Kita lihat untuk soal yang A. Oke. Untuk yang A, jarak titik A dan titik B. Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai X1 dan Y1 untuk titik A. Setelah itu, kita cari juga untuk titik B, X2 dan Y2. Nah, kalau sudah ditemukan, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Ingat ya, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita masukkan nilai X1 Y1, X2 Y2. Nah, dan diperoleh 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat menjadi 36 ditambah 64 dan akar dari 100. Akar 100 berapa? Iya, 10 ya. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 10 satuan. Gampang kan? Selanjutnya yang B, jarak titik C dan titik D. Titik C negatif 4,6, kita cari X1 Y1 nya. Kemudian titik D 5, negatif 6, ini juga sama, kita cari X2 dan Y2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. X2 nya adalah 5 dikurang X1 nya negatif 4. Ingat ya, tanda negatif dibedakan dengan tanda kurang ya, jangan sampai salah. Dan ditambah negatif 6 dikurang 6 kuadrat. Selanjutnya diperoleh akar dari 9 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat.
dan diperoleh akar dari 81 ditambah 144. Hasilnya akar 225, yaitu 15. Nah, jadi jarak titik C dan D adalah 15 satuan. Oke, gampang ya. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, sekarang persegi panjang. Ada persegi panjang ABCD dengan panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Yang ditanyakan panjang diagonal AC. Ingat, caranya sama seperti persegi. Bedanya kalau persegi panjang ada panjang dan lebar. Oke, kita masukkan rumusnya ya. D sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kita masukkan nilainya. Akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat diperoleh 256 ditambah 144. Hasilnya akar 400. Berapa akar 400? Iya, 20 ya. Jadi panjang diagonal BD adalah 20 satuan. Oke, sampai di sini paham ya. Ibu akhiri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.